Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kalau sebentar kami mempersiapkan hati kami Tuhan, Kau berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulutku, itu semua seirama sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yuk sama-sama kita katakan. Amin. Hi everyone, welcome back to WTC Next Gen Online Service. So I hope I can see you face to face, but anyway, dimanapun teman-teman berada saat ini, dimanapun kalian semua nonton ibadah kita hari ini, gue yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Amin. So teman-teman, kita akan melanjutkan series kita. Kalau minggu lalu kita baru masuk ke dalam series yang baru, yaitu Famous Last Words. Nah, minggu ini kita akan masuk ke dalam part yang kedua. Jadi kalau buat teman-teman yang sempat miss, yang mungkin gak sempat ikut minggu lalu, gue mau jelasin sedikit. Apa sih sebenarnya famous last words dan what to expect in this series. Oke? Jadi sebenarnya sesuai namanya teman-teman. Famous last words, kalau diartikan kan kira-kira kata-kata terakhir yang terkenal. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita juga akan ngelihat selama 5 minggu series ini berlangsung, dari minggu lalu, kita akan ngelihat beberapa kata terakhir dari satu sosok, dari satu pribadi yang sangat terkenal, dari zaman dulu sampai sekarang, gua rasa semua orang pernah dengar nama dia, yaitu siapa? Tentu saja dia tidak lain adalah Yesus. Sebagai orang Kristen, ya kan, sebagai orang percaya, Yesus adalah role model kita, dia adalah teladan kita, teman-teman. Jadi selama series Famous Last Words ini berlangsung, kita akan ngelihat beberapa kata terakhir atau pesan-pesan terakhir Yesus sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Nah teman-teman, di series minggu ini, gue beri judul Unity Not Uniform. Nah buat teman-teman di FLCC, beberapa pengerja mungkin udah langsung ngeh gitu ya, karena waktu itu kita pengerja di FLCC pernah pakai tagline Unity Not Uniform sebagai salah satu tagline kita untuk retret pengerja beberapa tahun yang lalu. Udah cukup lama lah itu, dan hari ini gue mau pinjam sebagai judul sharing hari ini. Unity Not Uniform, atau artinya kesatuan bukanlah keseragaman. Oke teman-teman, gue akan mulai dengan satu pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, jadi gini ceritanya. Kemarin waktu gue lagi mempersiapkan materi ini, gue come up dengan satu istilah, dengan satu term yang menurut gue baru. Karena sebelumnya gue belum pernah dengar istilah ini sama sekali. Oke, jadi hari ini gue pengen nanya, apakah teman-teman pernah dengar yang namanya, pernah dengar istilah opposites attract? I'm sorry for my bad pronunciation, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di layar nanti. Opposites attract. Oke, mungkin ada beberapa yang tahu, that's good, tapi mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang sama seperti gua, baru pertama kali dengar opposites attract, maka gua akan coba jelasin secara singkat apa sih sebenarnya opposites attract itu. Nah, opposites attract, dari yang gue baca teman-teman, ini adalah satu ide, adalah satu teori yang bilang kalau kita manusia itu cenderung lebih tertarik sama orang-orang yang berbeda sama kita. Jadi berbeda dalam personality, berbeda dalam interest, hobi, taste, selera, dan masih banyak lagi. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya lu adalah orang yang pemalu, ya kan, lu orang yang malu-malu, lu orang yang introvert, nah cenderung lu akan lebih tertarik sama orang-orang yang sebaliknya. Orang-orang yang life of the party, orang-orang yang extrovert, orang-orang yang free spirit, kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah gue lihat-lihat lebih lagi, ternyata opposites attract ini suka dipakai menjadi plot dari film-film, teman-teman. Jadi kalau contoh ekstrimnya mungkin kayak gini. Beberapa contoh ekstrimnya itu bisa kita temukan dalam film Disney. Contohnya Beauty and the Beast, The Little Mermaid, Cinderella. Itu semua filmnya menunjukkan bahwa kayaknya ideal partner itu harus orang-orang yang berbalik sama kita. Maksudnya orang-orang yang berbeda sama kita. Well, mungkin ada contoh yang less ekstrim. Tentunya kita tahu ada beberapa film yang kayak misalnya cewek ini orangnya baik-baik banget. Cewek yang baik-baik banget tapi demennya sama cowok-cowok yang agak brengsky gimana gitu kan, bad boy. Nah itu ada tuh. Jadi opposite attract itu intinya kayak gitu teman-teman. Ide yang bilang kalau kita itu lebih tertarik sama orang-orang yang berbeda sama kita. Nah yang menarik adalah gue baca juga ada sekelompok orang-orang pintar, let's call them a researcher, a scientist, oke? Mereka ngadain studi, mereka ngadain research tentang teori itu dan mereka bilang, mereka punya kesimpulan bahwa teori itu sebenarnya salah. Bahwa dalam kehidupan sebenarnya, dalam kehidupan nyata sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman.
Mereka bilang justru sebaliknya itu lebih benar. Kalau tadi opposites attract itu bilang kita lebih tertarik sama orang-orang yang berbeda sama kita, si saintis-saintis ini bilang, enggak loh, justru sebaliknya. Justru kita itu akan lebih tertarik sama orang-orang yang mirip sama kita. Kita akan lebih senang untuk ngabisin waktu. We like to spend time with people who are more like us, not less like us. Nah teman-teman, waktu gue baca statement ini, gue langsung setuju. Kenapa? Karena selama ini gue hidup, selama 20 tahun lebih gue hidup, belum pernah sekalipun gue ketemu nih, misalnya ada sekelompok orang lagi ngobrol gitu kan, mereka ngomongin hal yang beda-beda. Can you imagine kalau misalnya dalam satu kelompok lagi ngobrol, ada satu yang bilang, lu kemarin nonton gak Derby Manchester misalnya, MU lawan City, gila lu harus lihat gol Aguero kemarin, comebacknya keren banget bro. Dan yang lain dalam kelompok itu gimana? Mereka nggak ngerti, mereka nggak tertarik, dan instead mereka melanjutkan ke topik yang lain. Oh iya, gue nonton comeback juga tuh, tapi comebacknya Blackpink misalnya, gue nggak tahu. Dan nggak nyambung, pernah nggak? Ya mungkin pernah, tapi jarang banget. Bahkan gue nggak pernah inget pernah ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi justru sebaliknya, gue lebih sering ketemu sama orang-orang, misalnya cewek-cewek lagi ngumpul, ngomongin drama, ya kan? Kemarin udah nonton belum drama episode terbaru? Gila si Limin, ganteng banget. Lu harus lihat. Terus ada cewek lain yang datang nyambung, ya. Dan yang lain datang lagi. Dan akhirnya pembicaraan itu semakin tidak terkontrol gitu kan, semakin berapi-api. Nah, so the point is we are more connected to people with similar interests, with similar personality, with similar ideas. Kita itu lebih nyambung, kita tuh lebih gampang buat nyambung sama orang-orang yang punya kemiripan sama kita. Oke, kalau dalam hal tadi itu kan berarti contohnya dalam hal interest, hobi. Kalau misalnya dalam hal lain kayak gimana? Gue punya teman, jadi ini ceritanya teman gue punya teman. Jadi mereka tuh waktu itu baru masuk kuliah. Nah di awal-awal kuliah teman gue nih ngeliat temennya sering keluar, sering jalan bareng, sering main bareng sama satu geng lah intinya. Terus semakin kesini dia tuh ngeliat kok udah makin jarang, udah gak pernah pergi lagi. Akhirnya dia iseng, dia nanya, bro kenapa sih lu udah jarang main lagi sama mereka? Kata dia gitu. Dan dia jawab, enggak lah, gue susah main sama mereka. Mereka kalau sebulan itu bisa beli sepatu 2-3 kali. Dan lu tahu nggak harga sepatunya mereka itu bisa bayar uang semesteran kita. Katanya kayak gitu. So jadi dari cerita kisahnya teman gue ini, kita bisa lihat teman-teman, kalau kita ternyata bukan cuma tertarik sama orang-orang yang mirip sama kita, tapi tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, kita tuh cenderung untuk menjauhi orang-orang yang berbeda sama kita. So the first point that we have to note today is we like people who see the world like we do. Kita tuh lebih suka sama orang-orang yang ngelihat dunia, cara mereka memandang dunia itu mirip atau sama kayak kita memandang dunia. Kenapa? Karena kita itu sebagai manusia lebih cenderung suka untuk divalidasi. Ya enggak, kalau kita lagi ngeluarin pendapat, kita lagi ngomongin satu ide, cenderung kita itu lebih suka untuk orang-orang sekitar kita bilang, iya, I agree with you, gue setuju sama lo. Dibandingkan sebaliknya, kalau kita lagi ngomongin satu ide, kita lagi ngungkapin satu pendapat, terus kita dicekal, kita dibantah, kita direndahkan, itu kita gak suka. So we like people who see the world like we do. And the more you have in common, the stronger the relationship will be. Nah tapi, ada tapinya teman-teman. Ada satu masalah yang besar. Apa itu? Masalahnya adalah kita dikelilingi. We are surrounded by people who are nothing like us. Kita tuh dikelilingi sama orang-orang yang jauh sama sekali berbeda sama kita. Gak peduli dimanapun lu berada, gak peduli lu sekarang di mana, di sekolah, di kampus, di kantor, di gereja bahkan, atau bahkan di rumah lu sendiri, atau di keluarga lu sendiri. Lu tuh dikelilingi sama orang-orang yang jauh sama sekali berbeda sama lu. Oke, orang-orang ini punya pendapat yang sama sekali berbeda sama lu. Orang-orang ini punya pandangan, cara mereka nyelesain masalah itu beda sama lu. Cara mereka ngelihat dunia itu beda. Cara mereka menghidupi sesuatu itu beda. Kalau mereka mandang hidup tuh harusnya kayak gini loh. Tapi lu punya pendapat yang sama sekali berbeda sama mereka. Oke, contohnya kayak gini teman-teman. Mungkin lu sekarang punya satu ide yang menurut lu brilian. Ya kan, lu tahu kalau ini adalah satu kesempatan yang bagus buat gue untuk melakukan ini sekarang. Terus waktu lu coba cerita ke orang tua lu, respon mereka kayak gimana?
ya ampun anak gua ngapain lagi sih, lu buang-buang waktu ngapain lagi, kayak gak ada kerjaan lain aja, mending lu kayak gini. Dan lu tahu seberapa hebatnya, seberapa berusahanya lu jelasin itu ke mereka, lu tahu mereka gak akan ngerti, oke? Pernah gak kayak gitu? Atau pernah gak lihat temen yang kayak gitu? Atau contoh lainnya yang mungkin lebih relevan adalah, gini teman-teman, siapa sih yang gak pernah kerja kelompok di sini? Dimanapun pasti pernah kerja kelompok, di sekolah, kantor, gereja, kantor bahkan, ya kan? Di kampus semua pernah kerja kelompok. Let's say kelompoknya ada 4-5 orang. Dan itu beda-beda semua. Ada yang pengen desainnya kayak gini, ada yang pengen metodenya kayak gini, ada yang pengen timelinenya kita kayak gini aja. Dan ada juga yang nggak peduli. Ya kan? Dan kita tahu kalau misalnya kita nggak bisa handle perbedaan-perbedaan yang ada, kita tahu akhirnya itu jadinya kayak gimana. Kita tahu tugas itu atau project itu atau apapun itu pasti ujung-ujungnya bakal hancur berantakan. So, just like having stuff in common make it easier to connect, differences make it more difficult. Kalau tadi kita udah bilang bahwa kesamaan-kesamaan kita, kemiripan-kemiripan kita lah yang bikin kita untuk lebih gampang nyambung, lebih mudah untuk connect sama orang, sebaliknya pun berlaku teman-teman. Perbedaan-perbedaan yang ada itu bakal bikin kita untuk lebih susah untuk connect, untuk nyambung sama orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi hari ini yang harus kita terima, yang harus kita ketahui adalah when we work together with other people, there are going to be differences. Kita harus terima ini kemanapun. Ketika kita kerja bareng orang lain, ketika kita sama-sama orang lain, there are going to be differences. Akan ada perbedaan-perbedaan teman-teman. Dan kita nggak bisa menghindari itu. Gue rasa nggak ada satupun orang di dunia ini yang kemanapun dia pergi, ya kan, kemanapun dia melangkah, dia ketemunya orang yang mirip-mirip sama dia. Rasanya semua orang tuh pasti dukung dia, pasti support dia. Well, it would be nice, it would be beautiful. But I'm sorry, the reality is not like that. It's not going to happen. Realitinya adalah kita akan expect bahwa kita ketemu orang-orang yang berbeda, bahkan jauh sama sekali berbeda dengan kita. Dan tahu nggak teman-teman, kalau cara kita handle perbedaan itu akan menentukan performance kita di kelompok itu. Misalnya kayak tadi kerja kelompok. Kalau kita bisa handle perbedaan-perbedaan yang ada, tentunya kita bisa bikin project itu berhasil. Dan bahkan mungkin sangat-sangat berhasil, sangat-sangat bagus. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa handle perbedaan-perbedaan yang ada, ya kan, pasti akan ada banyak argumen, banyak berantem-berantem yang nggak jelas. Masalah kecil bisa jadi gede, banyak drama-drama nggak jelas. Atau kalau boleh gue sederhanakan, differences can lead to disunity. And why is disunity such a big deal? The answer is because disunity will derail you. Nah, perhatiin kata yang dipakai di sini adalah derail, teman-teman. Derail ini biasa dipakai untuk kereta api. Kita tahu kalau kereta api biasa kan di dalam rel, ya kan? Ketika dia keluar dari relnya atau tergelincir, kita bilangnya derail. Nah, jadi maksudnya apa derail itu? Maksudnya adalah kita nggak lagi berada di jalan kita yang seharusnya. Dan lebih parahnya lagi, waktu kereta api tergelincir, derail, kita tahu bahwa dia perlahan-lahan akan nabrak dan dia akan hancur. So disunity will derail you. Disunity in your family will derail your family. Disunity in your friendship will derail your friendship. Dimanapun aspek kehidupan, kalau ada disunity di sana, it will derail it. So, kalau boleh gue ulang, differences can lead to disunity, and disunity will derail you. Okay, so let's pause there for a minute. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Kalau minggu lalu Hosea udah cerita banyak tentang pesan-pesan terakhir Yesus, waktu di mana Yesus dan murid-muridnya lagi makan, atau yang biasa kita kenal dengan perjamuan terakhir, atau the last supper. Nah, di minggu ini kita akan ngelihat kejadian setelah kejadian itu. Mungkin banyak di antara kita yang tahu bahwa setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana Yesus ngapain? Yesus berdoa, teman-teman. Nah, gue mau nanya dulu. Gue pengen ngajak kita semua berpikir sebentar. Kalau misalnya lu sekarang disuruh berdoa, alright, if you can pray for anything right now, what would it be? Kalau lu sekarang disuruh berdoa, lu doain apa sih? Ya mungkin pastinya beda-beda di antara kita semua, ya enggak? Gue nggak tahu apakah sekarang lagi zamannya ujian, ya enggak? Atau mungkin lagi liburan, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya biasa di zaman ujian gitu kan, kita pasti akan bawa itu ke dalam doa kita.
Kayak misalnya teman-teman yang SMA, Tuhan berikan aku hikmat, kepintaran supaya ketika aku kerjain matematika besok hasilnya bisa bagus, pas bagi raport bisa kasih lihat mama, papa, supaya apa yang dijanjikan mereka, HP baru kah, laptop baru kah, itu semua bisa aku terima gitu kan. Atau mungkin teman-teman di kuliah juga, Tuhan tolong Tuhan, gue gak ngerti sedikit pun dari awal nih kelas tuh dosen ngomong apa, C minus aja Tuhan, gue udah bersyukur banget. Atau apapun itu. Mungkin ada juga yang doa untuk mobil baru, untuk rumah yang baru, untuk teman-teman yang mau nikah mungkin, berdoa untuk vendor yang terbaik, Tuhan sediakan Tuhan, pokoknya yang terbaik aku minta sama Tuhan. Atau mungkin doa kalian lebih desperate, lebih tentang, aku rindu Tuhan, keluargaku dipulihkan Tuhan. Aku rindu supaya omku, tanteku, temanku, penyakitnya Engkau sembuhkan Tuhan. Macam-macam, gue gak tahu itu. Setiap orang pasti beda-beda. Nah kalau gue ganti pertanyaannya sedikit, gue ganti konteksnya sedikit teman-teman. Jadi kayak gini, kalau misal lu tahu saat ini adalah saat-saat terakhir dalam kehidupan lu tahu kalau hidup lu itu gak akan lama lagi. Oke, so let's imagine like that. Pertanyaannya adalah apa yang mau lu doakan di saat-saat terakhir dalam hidup lu? What would your final prayer be? Oke, gua rasa kita semua setuju kalau pertanyaan yang kedua ini otomatis berubah jadi lebih susah untuk dijawab dari pertanyaan yang pertama. Dan gue yakin jawaban kalian di pertanyaan yang pertama tadi akan beda sama pertanyaan yang kedua. Iya enggak? Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena kita tahu waktu kita udah nggak lama lagi, kita udah nggak punya waktu yang banyak lagi, because time is short, there's a sense of urgency. Iya enggak? Jadinya kita pengen apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan itu yang paling penting buat kita. Betul? Gua rasa di saat-saat terakhir dalam hidup kita nggak mungkin doa Tuhan minta pacar dong supaya nanti kalau ke prom aku ada gandengan. Atau nggak mungkin juga gua rasa waktu di penghujung hidup kita gitu ya, kita doain untuk Tuhan, at least aku pengen nyetir Ferrari dong. Ya kan, nggak mungkin. Gua rasa standarnya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan doa-doa yang biasa kita naikkan sama Tuhan. Nah hari ini teman-teman, kita pengen lihat Yesus itu doain apa sih di waktu-waktu kayak gitu. Jadi ketika Yesus tahu kalau waktu di dunianya udah gak lama lagi, dia tahu kalau sebentar lagi dia akan ditangkap, disiksa, dia akan mati di atas kayu salib. Yesus itu pakai kesempatan untuk doa yang mungkin kesempatan doa terakhir kalinya untuk doain apa sih? Nah kita akan lihat hari ini. Langsung aja akan kita baca di dalam Yohanes, kitab Yohanes 17. Teman-teman, gue akan bacakan dalam New Living Translation. Yohanes 17 ayat yang ke-20, dikatakan, I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. Ini adalah pembukaannya teman-teman. Pembukaan doanya Yesus tuh kayak gini, dia bilang, aku gak doain untuk murid-murid ini aja, kata dia. Tapi aku berdoa untuk semua orang yang akan percaya sama aku. Siapakah orang itu? That's you and that's me. Itu adalah kita teman-teman. Jadi di saat-saat terakhir dalam kehidupan Yesus, Yesus tuh pilih untuk doain lu, untuk doain gua. Dia pilih untuk doain kita. Nah kita lihat di ayat selanjutnya, apa sih isinya? Ayat yang ke-21a, I pray that they will be one. Just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. Jadi kita bisa lihat teman-teman, di saat-saat terakhir dalam kehidupan Yesus, dia pilih untuk doain kita, dia pilih untuk doain lu sama gua, sama orang-orang percaya lainnya, supaya kita bisa menjadi apa? Supaya kita bisa jadi satu. I pray that they will be one. Wow, Yesus gak doain untuk gereja-gereja supaya makin lama, makin bertumbuh besar. Yesus gak doain supaya gereja-gereja makin lama bisa financially stable and all that. Yesus gak doain supaya gereja-gereja bisa makin kaya. Yesus gak doain kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita akan selalu menang debat untuk lawan orang-orang ateis mungkin. Yesus gak doain itu. Well, maybe that's important, I know. But remember, it's not what Jesus prayed for. Tapi instead, Yesus doain kita, Yesus doain lu sama gua, sama orang-orang lain yang percaya untuk kita bisa united, kita bisa unified. Dan apa sih artinya united? Unified itu artinya kita bisa bekerja sama-sama teman-teman, kita bisa support each other, kita bisa encourage each other, we fight for each other, we pray for each other. Oke? Dan yang terpenting adalah nggak peduli seberapa bedanya kita. So unity not uniform teman-teman. Untuk jadi satu,
Kita nggak perlu seragam, kita nggak perlu sama. Untuk jadi satu, kita nggak perlu semuanya mirip teman-teman. Justru untuk jadi satu, kita harus menerima semua perbedaan yang ada. Oke, so why is that kind of unity such a big deal? Kenapa sih unity itu begitu penting, teman-teman? Nah, kalau tadi kita udah bilang, this unity will derail you, right? This unity in your family will derail your family. Sama halnya dengan gereja, teman-teman. This unity in church will derail the church. Dan kita tahu hari-hari ini, teman-teman, gereja semakin lama semakin bertumbuh dengan besar. That's a good thing, tapi yang harus kita ingat juga bahwa seiring bertambah besar gereja, akan semakin besar pula celahnya atau ruangnya untuk timbul argumen-argumen dan perbedaan-perbedaan, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui tadi, kalau misalnya kita nggak bisa handle perbedaan itu dengan baik, apa yang terjadi? Itu akan menghancurkan kita pelan-pelan. Nah, tapi Yesus juga ngasih tahu hari ini ada hal lain. Kenapa sih unity begitu penting? Kita bisa tahu jawabannya dari ayat yang terakhir yang akan kita baca hari ini. Di 23b dikatakan, may they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Jadi Yesus bilang kalau kita punya unity, orang-orang lain, orang-orang di dunia ini akan tahu kalau Tuhan itu udah mengirim Yesus. Maksudnya apa? Bahasa gampangnya adalah Yesus bilang, cara kita treat each other, cara kita memperlakukan orang lain, teman-teman, itu akan mempengaruhi apakah orang-orang di luar sana akan percaya sama Yesus atau enggak. So our unity will make his message more believable, and otherwise our disunity will cause disbelief. Wow, ketika gue tahu ini teman-teman, gue langsung mikir kalau kita punya peran yang jauh lebih besar dari yang selama ini kita pikirin. Iya kan? Pastinya kita punya kenalan, kita punya teman, kita punya saudara, keluarga, atau siapapun orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita peduli, dan kita tahu mereka belum kenal sama Yesus hari-hari ini. Mungkin kita bawa mereka ke dalam doa kita setiap harinya, Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan ketemu sama mereka secara pribadi. Tapi hari ini Yesus ngasih tahu hal yang mungkin kita lupain atau bahkan mungkin kita nggak tahu bahwa our unity or our disunity itu bakal pengaruh teman-teman sama orang lain, apakah mereka akan percaya sama Yesus atau enggak. So the next question might be, how do we become more unified? Kalau gitu gimana dong cara kita supaya bisa lebih bersatu? Gimana cara kita biar bisa lebih united, teman-teman? Nah, manusia itu cenderung lebih fokus sama perbedaan-perbedaan, teman-teman. And it's normal. Sama halnya gue juga begitu, teman-teman. Coba kalian pikirin kalau misalnya teman lu di gereja, oke, teman sepelayanan lu atau mungkin mentor lu, mereka annoying, mereka intimidating, atau bahkan mereka nggak ngelakuin apa-apa yang salah, they just behave differently than you. Percaya sama gue, percaya kalau kita akan lebih gampang untuk ngomongin mereka. It's a lot easier for us to make fun of them, to gossip about them, right? Or maybe to argue with them. Okay? Jadi karena itu semua terjadi karena all of us are more prone to focus on our differences than our similarities. Kita lebih fokus sama perbedaan-perbedaan kita dibandingkan sama kesamaan kita, teman-teman. Jadi caranya gimana supaya kita bisa lebih united? Kita bisa mulai dari shift pandangan kita dari yang awalnya kita ngelihat perbedaan-perbedaan, kita coba untuk mencari apa aja sih kesamaannya, similarities yang ada. Nah, gue tahu itu nggak gampang karena tadi gue udah bilang kita semua punya perbedaan. Kita tuh dikelilingi sama orang-orang yang jauh sama sekali berbeda sama kita. Tapi gue mau kasih tahu hari ini bahwa tahu nggak ada satu hal yang gue jamin kita semua sama-sama punya. Yaitu apa? Yaitu our love for Jesus. Cinta kita sama Tuhan, kasih kita sama Yesus. Dan gue rasa kalau kita punya satu hal ini aja yang sama, gue rasa semua hal yang berbeda itu akan jadi lebih less signifikan, akan jadi lebih gak berarti, teman-teman. Oke, so pertanyaan selanjutnya adalah kalau gitu siapa dong yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab, who is responsible untuk promote unity? Siapa yang harus mulai supaya gereja-gereja atau kelompok orang percaya itu bisa punya unity? Apakah mentor lu, apakah WL, apakah pastor lu, apakah orang-orang yang pelayanan di depan yang suka khotbah? No, teman-teman, jawabannya itu jauh lebih simple. Jawabannya adalah
That's you and that's me. That's our job to promote unity in our community. Because unity starts with you, teman-teman. Karena kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol apa yang akan kita lakukan. Apa yang diri kita sendiri akan lakukan. So remember, unity starts with you. Gimana caranya? Ada banyak cara, teman-teman. Bisa kita mulai dari hal yang menurut gue paling simple dulu. Kita bisa lihat di mentoring kita, ya kan, small group kita. Kalau lu lupa siapa teman-teman kita, lu coba buka grup kalian scroll siapa aja sih membernya, siapa aja sih orang-orangnya, terus kalian lihat, ada nggak orang di dalam situ yang mungkin you find annoying, you find intimidating, atau mungkin lu pernah punya masalah, histori sama mereka dan sampai sekarang lu selek atau lu nggak terlalu baik sama dia, ada nggak? Kita bisa mulai dari situ teman-teman, relationship with your small group. Kemudian kalau itu udah beres, kita bisa lihat lagi ke lingkup yang lebih besar, about how you talk about people from our church. Apakah lu suka ngomongin orang di gereja lu, suka gosipin pastor lu mungkin, suka gosipin orang-orang yang pelayanan mungkin. Ingat teman-teman, bukan masalah, mungkin lu bisa bilang, gue bercanda, ya udahlah, gue nggak ada maksud apa-apa juga. Atau mungkin mereka nggak pernah dengar kok, it's okay lah, nggak ada yang sakit hati. Tapi Yesus hari ini bilang, bukan masalah mereka dengar apa enggak, bukan masalah mereka sakit hati apa enggak, bukan masalah lu bercanda apa enggak teman-teman. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan sama orang lain, yang ngelihat adalah orang-orang di luar sana. Oke, dunia yang ngelihat, dan ingat, apa yang mereka lihat itu bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap Yesus, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi keputusan mereka. Apakah mereka mau percaya atau enggak sama Yesus. Oke, so sebelum menutup teman-teman, gue mau bilang kalau ini bukanlah hal yang mudah. It's not easy. Dan bahkan gue bisa bilang ini adalah hal yang sangat-sangat sulit teman-teman. That's why Yesus itu bawa ini ke dalam doa dia yang terakhir. Ya kan? Karena Yesus tahu bahwa ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Gue rasa Yesus tahu kalau kita bisa come up with beribu-ribu alasan, kenapa sih kita nggak harus mengasihi dia, kenapa kita nggak harus mencintai dia, kenapa kita nggak harus menerima dia. Yesus tahu kalau kecenderungan kita itu untuk fokus sama perbedaan-perbedaan kita yang ada. Dan kita lebih cenderung untuk membiarkan perbedaan-perbedaan itu untuk memisahkan kita. Teman-teman, that's why Jesus prayed for us during his last time. So teman-teman, sebelum selesai, gue pengen habis ini kita merenungkan beberapa pertanyaan nih teman-teman. Yang pertama adalah how could you today work toward unity? Gimana caranya lu sekarang bisa kerja untuk bisa dapetin unity itu teman-teman. Kalau dari tadi lu mungkin mikir, udahlah gue sih oke aja sih, gue fine aja sih rasanya. Gue gak pernah punya masalah sama orang lain. But remember, unity starts with you. Kalau lu sekarang ngelihat gereja-gereja atau kelompok orang-orang percaya masih ada disunity di sana, itu artinya masih ada sesuatu yang bisa lu lakukan teman-teman. So how could you today work toward unity? Yang kedua, how could you pursue unity with your small group? Who could you forgive? Who could you celebrate? Dan yang terakhir, who could you spend time with who may be different than you? Dan gue rasa hal yang terakhir ini juga cukup sulit. Siapa orang yang lu pikir berbeda sama lu, yang selama ini lu pikir mereka beda, yang gak pernah lu deketin, gak pernah lu spend time with, tapi hari ini lu mau ambil keputusan buat, oke, gue mau coba dong, di antara perbedaan-perbedaan kita, dari antara semua perbedaan-perbedaan kita yang ada, gue pengen coba spend time with him, with her, untuk ngelihat ada gak persamaan kita. Oke teman-teman, yang terakhir gue mau bilang, unity is essential to accomplishing any goal. Gak mesti harus dalam hal-hal gereja teman-teman. Kalau lu ingat, Tadi gue ngomongin di awal-awal nggak ada menyentuh gereja sama sekali, but it works. It works in your family. If you want success in your family, you have to have unity. Kalau mau berhasil dalam hubungan lu, dengan relationship, dengan pertemanan lu harus bisa punya unity teman-teman. And yang harus kita ingat hari ini juga adalah unity starts with you. Amin. So teman-teman, gue harap kita semua belajar sesuatu yang baru hari ini. Gue berdoa supaya ketika kita pulang, ketika kita dengar firman ini dan kita lakukan, gue berdoa supaya setiap orang yang tadinya kita doain untuk percaya sama Tuhan, perlahan-lahan mereka mulai mau, gue mau dong coba kenal lebih lagi sama Tuhan. Alright, so mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Thank you Father, thank you Jesus. Amin.
Next Gen, kita akan siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus kita hari ini. Jika kalian sudah menyiapkan, mari sama-sama kita akan menyatukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap pengorbanan yang sudah Engkau kerjakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Hari ini kami memperingati setiap penebusan dan karya anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu hari ini kami menyiapkan hati untuk kami menerima perjamuan kudus hari ini. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Next Gen, bukankah roti yang kita angkat ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Next Gen yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you for your blood. Terima kasih buat setiap pengorbanan yang sempurna, menebus dosa-dosa kami. We thank you Lord, we thank you Lord. Kami mengucap syukur untuk setiap tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjadi lambang persekutuan kami dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini, lewat perjamuan kudus yang kami terima, kami boleh disatukan dengan Kristus. Kami boleh disatukan dengan Bapa di surga, sehingga hidup kami diubahkan, sehingga kami boleh mengalami kedekatan dan keintiman dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu Tuhan, berkati hidup setiap kami, berkati hidup setiap anak-anak muda-Mu, generasi muda-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati hidup mereka, berkat yang terbaik Kau curahkan buat setiap mereka. Berkati keluarga mereka, berkati sekolah, kuliah, pekerjaan mereka. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan, buat menjadi berhasil dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Oh, buat mereka menjadi beruntung di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui hari ini perjamuan yang kami terima, kami memperoleh proteksi dari surga. Kami memperoleh jaminan garansi dari surga atas setiap hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, hikmat
marifat berlimpah-limpah Kau curahkan buat setiap kami. Kreativitas, inovasi Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, di situ Tuhan turut berkarya. Apa yang kami lakukan, di situ Tuhan bekerja lewat hidup kami. Sehingga kami diberkati, kami boleh mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Dan melalui hidup kami menjadi tanda yang ajaib bagi banyak orang. Melalui hidup kami menjadi saluran berkat bagi generasi kami di bangsa ini dan bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami ingin menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita sama-sama. Biarlah berkat Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you udah join bareng kita hari ini. Dan gimana tadi message-nya? Keren, gokil? Kalau misalkan gokil, kalau misalkan keren, jangan lupa direkomendasiin ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke pacar kalian, ke gebetan kalian, ke mantan kalian, mungkin ke sepupu kalian, atau ke semua orang yang masih muda. Dan biar kalian juga bisa membagikan berita-berita Injil buat teman-teman kalian. So thank you untuk semuanya. God bless you all. Peace out.